والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang kami muliakan tuan-tuan guru, para asatidzah, dan yang kami hormati perangkat desa, baik itu ketua RT dan perangkat desa yang lain yang mungkin hadir dalam kesempatan ini, dan yang kami hormati para tamu undangan dan juga para wali santri, ibu bapak, begitu juga yang kami cintai dan kami banggakan para santriwan santriwati Ma'had Jawharul Watan. Semoga kita semua senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat pertama, kita malam hari ini dapat melaksanakan salat Isya, Tarawih, dan Witir berjemaah. Dan dilanjutkan tadi kita bersama-sama mendengarkan khatmul Quran, khataman Al-Quran yang disampaikan oleh anak-anak kita, yang mereka yang membaca khatmul Quran adalah mereka yang sudah selesai setoran 30 juz, tapi masih belum dapat melancarkan 30 juz. Kita doakan semoga mereka segera dapat melancarkan 30 juz. Amin. Dan nikmat yang berikutnya adalah kita dapat bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf di dalam masjid yang mulia ini, di malam yang mulia ini, bulan Ramadan. Insyaallah keberadaan kita ini insyaallah betul-betul menjadi amal ibadah kita yang insyaallah menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan malam hari ini turunnya Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yakin bahwa doa setelah khatmul Quran itu mustajab, yaitu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengaminkan khatmul Quran itu bukan sekedar kita yang ada, tapi ribuan malaikat ikut mendoakan kita, mengaminkan doa yang dibaca oleh santri kita tadi. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kehadiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, mungkin malam ini kedaluan ada apa-apa ya, kedaluan ya. Ya, karena malam Ramadan. Biasanya kalau Ramadan itu sampai subuh pun apa-apa ada. Iya. Insyaallah ada apa-apa, nanti balik langsung sahur gitu kan. Dan biasanya anak-anak ini kalau malam balik itu dia tidak tidur dah tuh. Ya. Biasanya bantalnya itu apa, tasnya bawa bantal gitu kan. Nah, jadi malam itu insyaallah langsung balik. Nah, semangat. Sampai jam 2 pun apa pada cara kita kan. Jadi saya tidak terburu-buru menyampaikan itu ya. Kapan siap ya balik sampai subuh ya? Siap. Kamu lah kasih kalau saya balik. Pertama, saya atas nama pimpinan pondok dan semua majelis guru mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu, terutama undangan, yang kemudian wali santri yang berkenan menyempatkan waktu untuk bisa hadir dalam acara ini.
ya hadir acara dan sekaligus jemput anaknya. Ya Pak ya. Ada yang tinggal sih malam kok? Nah, ada tinggal, nah, boleh tidur di sama ya. Jadi malam tahun ini agak modern. Jadi datang sih kalau langsung bawa balik anaknya. Ya. Yang kedua, saya atas nama pimpinan Ahad juga minta maaf, beribu maaf mungkin mulai penyambutan kami, mulai dari sholat tadi dan semuanya mungkin kurang berkenan, terutama ibu-ibu maaf Bu ya. Tadi mungkin ada yang nak sembahyang, mungkin tempat sempit. Kemarin musyawarah itu keputusan memang ibu-ibu itu tetap di aula sana, biasa bapak-bapak takut tak semua gitu kan. Ternyata tadi bisa lah sebenarnya. Di tahun depan itu evaluasi kita ya untuk pelajaran bagi kita, insya Allah bisa bersama ibu-ibu yang akan sikap boleh lah gitu kan. Kasihan tadi ada yang tak sembahyang, ada yang mungkin di luar sembahyangnya. Maaf ibu-ibu ya. Bapak juga mungkin tadi ada yang kepanasan, maklum lah ya. Ya, pasti alami gitu kan. Mudah-mudahan ada tergerak hatinya untuk menyampaikan kepada orang yang punya lebih, minta beli AC ya, masjid ini. Kalau beli AC lo gak tidur lah kerja di Bogor ya. Dosa AC, kipas jadi lah ya. Cuma itulah kalau kipas ini kan 2-3 hari, nah mulai lah terbengkok kan. Itulah penyakit kita di pondok nih ya. Kalau barang-barang sudah punya apa tuh mulai nih. Apa bentuknya tuh? Itulah ada lah kipas kalau rumah ada bekas ya kan. Itu tadi paling 2-3 hari mulai dengan belok-belok ya kan. Yang kau hidup, yang kau mati itu kan baca tangan. Kita di rumah apa itu kan? Oke, alhamdulillah. Yang pertama yang nak Ustadz sampaikan nasihat kepada teman-teman kita, kawan-kawan kita tadi yang sudah selesai nyetor 30 juz. Kalian bersyukur ya. Bersyukurnya kalian sampai selesai nyetornya dengan Ustadz 30 juz. Ini suatu nikmat yang sangat besar ya. Kalian dapat selesai nyetor. Ini susah untuk dapat nyetor selesai 30 susah ya. Ini suatu nikmat yang Allah berikan kepada kalian, juga keberuntungan kepada orang tua. Tapi nasihat kali saya Ustaz kepada kalian, ya jangan merasa sudah puas, ya yang sudah setor jangan merasa puas, tapi terus semangat untuk melancarkan 30 juz itu. Ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita doa bersama bulan 12 nanti kita akan mengadakan haflah seperti yang 2 tahun kemarin. Nah, mudah-mudahan sebelum kita mengadakan haflah, anak-anak yang tadi syukuran mudah-mudahan sudah bisa melancarkan 30 juz. Jadi yang anak yang tadi wisuda, yang anak syukuran tadi itu, tahun ini ada keputusan guru-guru kemarin supaya dia mantap ngajinya dan apanya, insya Allah anak-anak itu tidak balik. Nah, ya dah. Nah, nangis sama kan. Tak balik, mereka jago musalah, ngaji, ngulang, simaan. Insya Allah saya pun nanti ikut juga memperbaiki bacaan. Ya bacaan kali itu masih kalau dipersenkan baru 30%. Nanti masih banyak perlu dibenahi. Jadi ya, yang tadi syukuran, tapi yang putra, yang cewek mungkin balik dulu ya. Karena tidak ada yang jago, nanti hilang di pondok putri itu ya. Nanti yang putra tetap jaga pondok dan mereka tak melancarkan, tapi di rumah yang cewek tetap ulang Qurannya simaan dengan orang tuanya kalau bisa atau dengan kawan yang dekat rumahnya. Jadi tahun ini kami minta halal, minta kesediaan orang tuanya untuk anaknya tinggal menjelang anak-anak yang nanti datang. Ada kesempatan anak-anak ini balik. Nanti anak-anak yang lain datang itu kalau nggak salah 10 Syawal. Datang 10 Syawal nanti mereka balik, tapi tidak lama, cuma 5 jam. Ya tak, kata guru-guru 5 jam kan? 5 jam. Kalau STI setelah dekatnya 5 hari, ya Bu ya. Bukan 5 jam, dari 5 hari. Puas lah 5 hari itu kan. Nak masakan belum, nak masakan puas lah insyaallah kan. Ya. Ngobat dia ke pondok kan. Nah, nanti 5 hari setelah itu antar ke pondok ya, supaya mereka tetap mengulang dan melancarkan Qur'annya. Harapan kita nanti sebelum wisuda bulan 12 nanti anak-anak kita sudah paling tidak mereka lancar 20 paling tidak. Kalau dulu 30 juz deh. Itu insyaallah. Kemudian untuk santri
dan santriwati yang belum selesai, ya, kalian tetap bersemangat ya untuk mengejar untuk dapat bisa seperti kawan yang tadi selesai 30 juz, ya. Semangat, tanamkan di hati kita bahwa aku kepengen selesai 30 juz. Jadi jangan main-main lagi ke ngajinya, ya. Kalau perlu Quran telah dipegang. Kemudian kalian balik, ya, mulai malam ini sampai nanti ke pondok. Ingat, ya, anak-anak yang balik besok malam ini sampai nanti nak kasih lagi, kalian tetap santri Ma'had Jauharul Watan. Ya, saya ulangi, kalian balik malam ini sampai nanti ke pondok tanggal 10 Syawal sini, kalian masih tetap statusnya santri Jauharul Watan. Artinya semua kegiatan-kegiatan yang ada di pondok dijalankan di rumah. Jemaahnya, sholatnya, puasanya, jangan nanti di rumah ada puasa, mumpung di rumah ada puasa lagi, ya, jemaahnya, ya, sholatnya lagi, ya, jangan nanti terbalik sampai ke rumah, mumpung di rumah tidur lah, ya, tidur subuh bangun maghrib, apa ya? Itu ada status anak barok, oh inilah anakku balik ke rumah, ya. Tidur subuh bangun jam 2 siang, jangan sampai kayak gitu. Bagaimana kegiatan di pondok begitulah. Jadi maksud saya sekalian status masa santri di rumah itu berakhlaklah sebagaimana akhlak santri. Halo? Yang cewek? Halo? Sebagaimana santri, artinya tuh kok pakaian elok, jangan pernah di rumah tentang di rumah pakai celana tutung. Wah santri jauh kotor, ya. Bagi cewek nanti di rumah mulai buka cadar. Kalau saran Ustaz sampai rumah tetap pakai cadar. Kalau di rumah ya nggak apa-apa. Keluar pakai cadar, ya. Mana di pondok gitu kan? Itu sebagusnya, ya. Kita tampakkan kita itu seorang santri, ya. Kemudian jangan berlaku sama dengan orang bukan santri, ya. Pemotor, bulu kilir bulu, dan larinya bukan main, ya, 80 ke atas, ya, kapan-kapan kepala hilang. Nah itu jangan kita jadi contoh kepada orang yang tidak belajar, yang tidak mondok. Kalau kalian bagus, akhlak kalian bagus, maka nilainya pondok itu juga bagus. Tuh lihat anak orang Jauharul Watan, itu contoh bagus. Itu mereka itu sopan dan bagus, akhlaknya elok. Kalau kalian buruk, nah itu lihat aja bagus. Siapa gurunya? Ustaz Azmi percaya. Kalau waktu Yaman di pondok daerah percaya, katanya kan? Hati cahaya udah tahu lah kamu pokoknya kan? Itu menit lah Jauharul Watan percaya, katanya kan? Bikin orang dosa dengan kita, gara-gara kita yang tidak kerja bagus. Ya, ini kami titip ke orang tua kami, tengok pesan, ingat pesan Ustaz itu sama-sama. Nanti kalau balik ke rumah, beda bapaknya ya orang tua kalian, bukan kami lagi, ya. Nah, orang tua telah nasihati anaknya, jangan ditalayak. Kalau bahasa Cina talayak, jangan dibiak anak itu bangun subuh, ya. Perlu apa tanya Ustaz, apa siap disirami gitu kan? Kadang kita kasih sayang anak-anak itu kan, talayak gitu kan, ayang-ayang, bangun-bangun sayang, itu disayang itu, ya. Kemudian lagi yang ketiga, nasihat Ustaz untuk kalian di rumah, tetap Qur'annya dipegang, disempat-sempatkan, ya. Cari waktu untuk baca Quran. Lucu orang Quran tidak baca Quran, itu namanya lucu dan cair, ya. Orang Quran tidak baca Quran, dicari sempat untuk baca Quran. Paling tidak nanti satu sehari sejus, itu orang Quran. Kalau orang bukan Quran ya boleh sengaja. Kalau orang bukan paling tidak itu sejus. Dan paling eloknya apa yang sudah hatam tadi 5 juz. Dia tak sauki. Ya, 5 juz sehari itu orang hatam Quran. Kenapa dia maju sudah lancar? Kalau orang masih belajar, ya berat sejus berat dia angka gitu kan. Tapi pahala sama lah gitu kan. Pegang Quran. Boleh kita main HP. Nah, ini semuanya bapak-bapak tengok nanti HP itu tuh. Tengok pakai boleh.
zaman kalian kalau kamu minum di HP yang adanya apa namanya yang membanjot itulah ada petek gitu ya, tabel itu ada. Nah, zaman kali itu HP. Nah, ini HP yang usaha anak-anak kita ibu bapak ya, dibuat jam. Tak apa main HP tapi buat jam. Kalau anak saya buat jam sekian ya main HP silakan, sepuas-puas kau tengok juga apa yang ditonton dia, apa yang dimain dia ya. Dan jam sekian sudah habis. Ayo ngaji di rumah kita buat jadwal ya, kita buat jadwal, jangan ditalak iya gitu kan. Apalagi anak ini tak pernah kamu HP ya anak ya. Halo, tolong dimasukkan ke hati ini asal kita ya, jangan sampai teman-teman HP. Sekok lagi main HP itu, jangan hal-hal yang apa namanya yang di luar tuh cebong lah, apa namanya gitu, Twitter lah ya, jangan, itu bahaya ya, bahaya bagi kalian. Boleh Facebook tapi tidak ada orang lain, kamu dewek lah gitu kan, coba kawan ya. Nah, mantap Facebook kan. Ini kok kalau Facebook galau, nah sudah ya. Hati-hati kalau kita masih santri. Kalau kalian sudah tak santri, kalau kalian sudah selesai, bukan sudah lancar ya, terserah kalian lah ya. Itu tidak ada hak kami lagi. Nak 10 ekor HP sekarang. Oh ini game, ini ini Facebook, ini terserah kalian lah. Ya, kenapa itu bukan hak kamu lagi? Ya, kalau masih santri jangan dibatas-batasi ya. Jangan sekenak kalian. Halo. Ingat ya, nanti datang ke pondok tepat waktu. Kalau tanggal 10 ya, tanggal 10 Syawal itu tengok lebaran kita hari apa. Tanggal 10 sudah ke pondok kalau ya, jangan sampai lewat waktu. Kita biasakan taat dengan aturan pondok ya. Yang berikutnya, minta maaf sebelumnya, kita nasihat untuk orang tua yang alhamdulillah hadir malam hari ini ya. Yang pertama kali kita bersyukurnya kepada Allah itu Allah menggerakkan hati anak kita nak mondok. Ini suatu nikmat yang sangat besar Bapak Ibu ya. Banyak orang tua nak pengen mondokkan anak tapi anaknya tidak angkat. Ada anaknya itu nak mondok tapi orang tua tidak syukur dengan pondok. Ini anak-anak kita sudah duduk di pondok belajar, ini suatu nikmat yang sangat besar. Allah menganugerahkan kepada kita. Bersyukur kan kita nih. Kita bersyukur, sama-sama bersyukur. Allah menggerakkan hati anak kita nak mondok, nak tinggal di pondok. Kalau kita bayangkan tengok keadaan di luar itu berat rasa di pondok ini. Ya dapat di luar itu apa kita mau sekolah ya pakai sepatu, bajunya licin, saking licinnya lalatnya habis ringah. Cuma tahu di pondok ini tentulah bajunya iya sarung dulu. Kemudian di rumah makan enak, tidur enak, bebas main apa-apa. Dan kalau kita pikirkan anak-anak kayak gini, masya Allah, ini aku tunjuk Allah, hidayah Allah yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Syukuri, ya, syukur betul. Banyak bersyukur kepada Allah. Untuk mensyukurnya itu, ini, ya, untuk mensyukuri nikmat ini Allah menggerakkan hati anak kita nak betah di pondok itu. Satu, ya, ikhlaskan di hati kita itu untuk pondok anak kita ini. Kalau itu modal awal anak kita di pondok, kita ikhlas, insya Allah ya anak kita akan mudah untuk belajar. Kuncinya apa? Ikhlas. Arti ikhlas itu lega, nerimo ngantar anak ke pondok ya. Jangan dipikir-pikir lagi. Kalau bahasa kita Jambi kan makan apanya anak-anak di pondok ini. Dia jauh. Kalau sendiri diantar si Adi. Ya, makan apa anak? Cuma mau tidur anak. Itu tidak ikhlas. Ya. Lepaskan betul. Kita yakinkan mereka itu insya Allah dalam ilmu Allah.
Jadi pertama, syukur nikmat itu ikhlaskan kita melepaskan anak kita di pondok. Ini kunci. Kalau lah ikhlas, nggak ini. Kalau lah ikhlas, apapun yang terjadi di pondok terhadap anak kita, itu tidak akan mengganggu dan mendongkol di hati. Karena kita sudah ikhlas. Maka kasus saya awalnya ikhlas dulu. Kalau sudah ikhlas hati kita mengantar pondok, apapun yang terjadi dengan anak kita di pondok, itu tidak akan menggerutu, tidak ada mengutuk, tidak ada menyesal dan lain sebagainya. Ya, apa? Ikhlaskan anak kita itu belajar, syukur. Yang kedua, kalau sudah ikhlas, kita mengantar anak kita ke pondok, kita akan ikuti semua aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pondok. Minta maaf, mungkin nanti kata-kata saya mungkin ada yang tidak berkenan. Ini demi untuk anak kita, tidak kena. Kita, saya, bapak-bapak, guru-guru, insya Allah tujuan kita sama. Kepengen anak kita menjadi orang bisa dan pintar. Ya Pak, itu kan. Ada kepengen anaknya di wakil presiden? Ada juga ya. Ada enak jadi presiden dapat gaji begitu kan. Tujuan kita sama. Nak kepengen anak kita tuh jadi orang bisa ngaji, bisa berilmu, berakhlak yang elok. Apapun yang sudah ditetapkan oleh pondok, aturan-aturan yang sudah ditetapkan itu kita terima dengan lapang dada. Kita terima dengan ikhlas. Inilah salah satu untuk keberhasilan anak kita. Jangan kita nanti nyalahkan itu. Tujuan, ingat, kami buat aturan itu tak ada sembarangan sekedar tulis aturan, bukan. Aturan itu kami musyawarah dengan guru-guru, dan aturan itu semuanya adalah untuk dan demi kebaikan, kesuksesan anak-anak kita. Ya. Terutama aturan, nah ini yang biasa terjadi nih Bapak ya, Bapak Ibu. Aturan tak boleh izin pulang ke rumah atau balik kampung, kecuali ada hal-hal yang bisa diizinkan. Ya, itu sebenarnya kita buat aturan itu tak lain dan tak bukan untuk demi kebaikan anak kita ini. Ya. Apa susahnya? Izinilah balik itu. Iyo, memang tidak susah. Dan manfaat juga tidak ada bagi kami, bagi guru-guru. Mudarat juga tidak ada bagi guru-guru. Tapi mudaratnya bagi anak-anak kita dan manfaatnya juga anak-anak kita. Susahnya kalau izin anak. Kalau saya tadi, kalau kita sudah ikhlas, kalau kata-kata kayak gitu lagi, sudah, tidak boleh Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Maka aturan itu. Kalau ada apapun acara di rumah, ini yang penting sebenarnya banyak yang sama. Ini yang terutama. Apapun acara di rumah, kalau seandainya anak kita tidak ada, acara tetap jalan, tidak usah berbalik. Saya ulang lagi. Acara di rumah, apapun acaranya, kalau anak kita tidak ada, acara tetap jalan, tidak usah dibawa balik. Pahami? Paham? Ya. Kalau Ustaz, kalau detik dia Ustaz tak jadi acara kami ini, karena dia tu lah yang apa, yang nikahkan main dia lah, misalnya, artinya kalau detik dia dah jadi main nikah, misalnya, dia tu itu wajib mesti kan. Itu ada yang ngantek pupuannya, pupuan sebelahnya, dia detik pupun tak ngantek juga, dia ada pupun tak ngantek juga, contoh kan? Nah ini yang sering terjadi pada kita, ya. Maka kita ikhlaskan tadi itu, sudahlah ya. Kalau saya kalau ingat cerita-cerita kami dulu mau ada dunia ada balik gitu kan, ya. Kenapa kalau lah balik kita tahu dewek lah kan, bapak ibu tahu dewek lah kalau anak kita balik. Dan sekarang saya ceritakan lagi, banyak yang didengar, banyak yang ditengok, banyak yang dipola, dan banyak hal-hal yang bikin mereka itu bagi tidak betah di pondok. Nah itulah yang kita hindari itu. Tak ada lain tak bukan kan. Coba balik
balik 2 hari main HP terus. Pengalaman saya ini, saya di orang pondok. Kalau balik 3 hari itu, ya usujudnya seminggu bawa sehatnya, dia usuh. Padahal balik terus bersepeda kan, lewat bersepeda. Balik 3 hari itu seminggu baru udah nengok kitab. Kenapa? Bayang tanggo, pintu, bayang kan? Itu yang bayangin. Itu. Nah inilah yang menyebab nanti kalau ada anak yang buat itu dah tuh. Kalau letak bayang-bayang akhirnya itu dimasuki iblis. Nah sudah lah tuh. Sama kamu udah penyimpan kalau abang gila enak dia orang tadi tak 2-3 hari makan enak, tidur enak, enak pula. Kawan-kawan sekolah pakai betina udah isenanya. Akhirnya mulai ada olah-olah. Enak kalau dia langsung balik, Pak. Enak kalau dia langsung balik. Kadang-kadang tuh dia bawa olah dulu di pondok, macam mana bisa balik? Nah, ini yang nih anak-anak nih. Halo. Dengar pesan Ustaz. Kalau kalian merasa betul-betul berat di pondok itu jangan bawa olah-olah. Balik ada Ustaz. Ya, ada seorang. Ustaz, minta maaf saya berat lagi Ustaz. Pas nganten tadi Ustaz. Jangan bawa olah-olah. Ya. Kalau kata Ustaz silakan. Nah, itu penting. Jangan nanti bola-bola, bola dari pondok, main rokok. Ada yang tadi cara baca malu bisa balik. Itu inti itu. Tapi itu menyebabkan hilang barokah. Ingat itu, ya anak-anak. Kalian lama 3 tahun mondok bola keluar tanpa izin guru atau keluar itu dengan sesuatu yang tidak bagus dari guru, barokah 3 tahun hilang. Nah ini yang kita takuti. Kalau memang betul-betul saya dulu, saya dapat 20 juz mulai goyang ya, mulai ngadap kiai balik, kawan ini kacau nih, kawan kena ganggu, balik pondok, jangan sekolah lagi gitu. Kenapa? Ujian itu, Bapak, Ibu, seton dikasih cerita gitu, seton yang paling besar, yang titirnya doktor, profesor, yang dikirim oleh jenderal dia itu ke pondok. Paham nggak? Kalau kata guru kami dulu, setan itu dia pakai sekolah juga. Ada TK, ada PAUD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya, S1, S2, S3, profesor, doktor. Nah, orang-orang ini kalau kayak saya ini, setelah saya lah, tidak mungkin tahu SD, meranting dengan arung juga meranting. Jadi yang dikirim pondok ini orang hebat-hebat, paling tidak ke S3. Setan ke S3, anak temu setan boleh tanya dia kan. Paling tidak S3 yang sudah pengalaman tinggi. Kenapa? Kalau yang tamat TK dikirim ke pondok ini dengan alhamdulillah mereka kan sudah mil-mil lah muncul apa itu, hilang mereka itu. Ya, dengan alhamdulillah kamu sudah. Ya. Kalau tamat SD atau SMP belum telah. Jadi kita maklumi kalau anak-anak di pondok ini kayak gitu. Ya, kenapa tadi yang dikirim oleh jenderal iblis itu yang hebat-hebat ya, aku goyang-goyang juga boleh. Ya, peninggal bala guru-gurunya boleh. Tadi harapan setan tuh jangan ada yang mondok, jangan ada yang paham agama, ikut aku kena aku tuh kena dia kan. Nah, kalau di sekolah itu bukan saya menenangkan sekolah, bukan saya mengecilkan orang sekolah, bukan saya menentukan sekolah. Kalau di sekolah itu tidak perlu lagi tamat PAUD ini bisa lah tuh. Iblis sama PAUD bisa lah tuh. Centil bekoping tak lah. Telelah dia. Tahu PAUD kan? Tak usah nak doktor kan anda dia dikirim ke sekolahan. Kenapa? Ya itulah kerja dia, kawan dia sama-sama. Ya. Paham maksud saya? Kalau di pondok berat, aku kata saya ini di pondok itu berat, gurunya berat, santrinya berat. Saya betul-betul bersyukur kita anak kita betah di pondok, apalagi sampai selesai, masya Allah semua. Ya. Itu nikmat yang sangat besar. Ya, jadi saya ulangi, apapun yang jadi putusan pondok ikuti, ya, ikhlaskan hati kita. Sekop yang saya nak sampaikan kepada wali santri kita yang hadir, kalau yang hadir tolong sampaikan. Jangan sekecil debu pun, ya, sekecil debu pun kita merasa dongkol dengan guru di pondok. Saya ulang lagi. Jangan sekecil debu pun kita merasa dongkol, merasa hati, merasa bengal hati dengan guru. Jangan. Sebesar debu. Ingat, itu menyebabkan hilangnya barokah kepada anak
guru-guru ini dia ayahnya, ya. Guru itu abu kafiddin. Kalau kita ngaji ta'lim, orang tua di atas orang tuanya guru. Kalau nak kita ngaji betul, guru anak itu yang hakiki anak itu ya guru. Karena guru itu menurunkan, menaikkan derajat dia dari bawah ke atas. Bisa ngaji, bisa baca Fatihah, bisa bacanya bagus. Sementara orang tua itu cuma sekedar menurunkan atas ke bawah. Jadi hakiki orang tuanya guru. Jadi kalau perbandingan kepatuhan guru dengan ayah, nomor satu guru. Ya. Hakul muallim itu, hakul muallim yang di atas kalau hak. Kalau ada perintah dua, perintah guru dengan anak, guru yang diutamakan. Itu kalau kata orang taklim. Kenapa? Guru dia tadi orang tua kita itu. Maka orang Benin manggil guru itu bapak. Ya dah. Ya guru ya, Bu Asma. Kita manggil guru itu bapak. Guru itu bapak itu Abu Kapitin. Saya ulang lagi supaya lebih mantap. Jangan sekecil debu pun ada di hati kita merasa dengan dongkol, marah dengan guru-guru yang ada di pondok. Ya, macam mana pun kesalahan mereka itu, kita yakin bahwa mereka itu niatnya untuk kebaikan anak kita. Hilangkan. Kita takut nanti barokah itu hilang daripada anak kita. Begitu juga anak-anak. Halo, anak putri. Nah, ngantuk. Halo. Biji juga kalian yang putra, abang-abang, ya. Jangan sekecil pun kalian merasa tidak suka dengan guru. Macam manapun kerja guru terhadap kalian, sering marah, jangan ada di hati kalian itu mendongkol. Buangkan, istighfar banyak-banyak. Karena itu akan menghilangkan barokah. Ingat, yang kita cari intinya di pondok ini adalah barokah. Ya, bukan ilmu. Ilmu itu barokah. Kalau kita ada ilmu tapi tidak barokah, tidak ada guna juga. Barokah itu yang kita cari. Apa itu barokah? Ziyadah wal manfaat. Banyak orang cuma ngaji Fatihah di pondok, tapi dia dapat barokah. Nah ini akhlaknya bagus, dengan gurunya hormat, semuanya elok. Maka Fatihah itulah yang membawa derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kalian, jangan kalian merasa hebat, ya. Sudah hatam, sudah bagus bacaan. Ya. Oke. Begitu juga anak-anak. Ingat, guru-guru kita itu adalah bapak kita. Apa kata Sayyidina Ali? Karamallahu wajhah. Ya. Karamallahu wajhah. Ana 'abdu man 'allamani harfan. Ini kata Sayyidina Ali. Apa kata saya? Ana 'abdu man 'allamani harfan. Aku, kata Sayyidina Ali, hamba. Kalau hamba bahasa Arab dahulu itu hamba itu diapakan boleh. Man 'allamani harfan, yang mengajari aku satu huruf. Saya huruf alif. Itu sudah aku menjadi hambanya. Insya'a ba'a. Kalau dia nak jual aku ni. Itu hamba kan? Insya'a istaraqqa. Kalau dia nak dia bebaskan aku. Atau dijadikan hamba, dia hamba. Terserah, ketika sudah hamba satu huruf. Sementara guru di pondoknya sudah berhuruf-huruf. Coba bayangkan kalian, ya, bukan hamba lagi seharusnya. Maka tidak ada pantas kalau seorang santri, seorang murid itu orang hajar dan guru. Na'udzubillah wa la'iyadzubillah. Begitu juga guru, siapapun guru kita, ya. Oke. Jadi saya ulang lagi, Bapak, Ibu, minta maaf, ya, karena ini demi kebaikan kita semua. Kita harapkan kita anak ini tidak lain dan bukan, ya. Kepingin kita ini untuk menjadi pembantu kita besok di akhirat. Kita mati dia bisa baca kirim Fatihah, baca Quran, ya, untuk kita. Paling tidak ngirim pun yang ibadah sudah dapat kita. Itu yang kita harapkan itu, ya. Jadi kita belajar mulai sekarang ini, nah, untuk mematuhi semua aturan pondok demi untuk kebaikan kita bersama. Untuk ustaz-ustaz, ya, ustaz-ustaz semuanya yang hadir kan, biasakan kalian itu. Kita semua, saya masih ustaz juga,
biasakan kalian tuh tanamkan di hati kamu tuh ikhlas, kemudian tanamkan di hati kita itu bahwa anak-anak ini adalah anak kita. Kalau itu ada di hati kita, merasa bahwa ini anak-anak kita, insya Allah kita tidak akan meninggalkan amanah ini yang dititipkan oleh orang tuanya kepada kita. Ikhlaskan hati kita. Jangan ini sama nih, ini sebaliknya juga. Jangan sedetik pun di hati guru ini ada merasa dongkol dengan santri kita. Jangan. Kenapa? Itu menyebabkan anak itu hilang barokah. Sesakit apapun hati kita, usahakan hilangkan itu. Jangan sampai kita dongkol dengan anak murid kita. Akibatnya anak kita. Karena ini ridho doa guru itu sama doa orang tua. Maka kita belajar lah, ya sama-sama. Saya juga karena tuh bawa anak kerja apalagi, ya Allah, latih kita tanamkan hati kita ikhlas, tanamkan hati jangan ada mendongkol. Nasihati sudah, telah ya kita serahkan sama orang tuanya. Nah, supaya tadi jangan hilang barokah. Sementara kita cari intinya di pondok adalah barokah. Apa ibu nampaknya tadi barokah? Tadi cantik gue ya. Yang 10 ya, yang 10 lewat sejam. Yang 10 lewat setengah, jam 10:30. Kemudian ini mungkin perangkat desa mungkin ada mungkin ya. Ada Pak RT sini ada. Cuman RT ya kita sampai nanti kalau ada perangkat desa, maaf ya kita nak ke desa. Kita bangga dan bersyukur kepada Allah ada budak yang belajar di madrasah, ada pondok ini. Ingat, ini suatu nikmat juga untuk desa kita. Inilah turunnya barokah ke desa kita. Jadi saya berharap ya, kemarin saya suruh undang Pak RT, mungkin kapan-kapan Pak RT bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain. Anak-anak kita ini jangan itu anak anak santri ya, tentunya ini anak-anak kita juga. Sekalipun mungkin ada orang sambungnya, ya, ada yang kandung. Ini anak-anak kita. Karena mereka belajar di kampung kita. Maksud saya, kalau seandainya kita melihat anak-anak ini yang tidak pas dipandang kita di luar, tolong ditangkap, dinasehati. Ya. Jangan dioceh-oceh. Oh, yang aku 72 gitu. Itu bikin kita dapat laknat Allah. Ini orang-orang Quran. Ya. Saya tidak mau dengar ada nggak pernah tukang bunuh itu jam itu bangi jangan. Nasihati deh. Dan kita yang menilai mereka itu jangan dinilai buruk dan jangan. Mereka itu mulia di sisi Allah dibandingkan kita, gitu kan. Jangan sampai kita memburukkan perangai-perangai mereka itu. Ada yang berapa ke Malik. Saya harap jangan begitu, dipanggil, disehati sehingga mereka itu dapat ilmu. Mari saya sudah mengumpulkan anak-anak, biasakan kita ya, halo anak-anak, biasakan kita itu jangan merasa lebih dari orang. Ini yang bikin bahaya gitu nih. Anak-anak ini mungkin langsung sombong tuh, aku lah hafal Fatihah yo, Fatihah aku lo, dikau. Ya, mulai semayang anak ini ke masjid. Kenapa imam yang tidak betul? Kan jangan. Biasakan di hati kita tuh merendah. Ya, jangan kita merasa hebat. Itu yang bikin kalian kadang-kadang sombong dengan orang. Besok balik ke kampung, ya anak-anak. Guru yang ngajar di kalian alif bata itu cari, datangi, salami tangannya. Ya, jangan kalian itu gua alif bata dulu tuh, dulu musbihan. Jangan ya. Datangkan, terima kasih, hormati mereka. Ya, kadang-kadang kayak gitu ada pondok nih, mentang-mentang dia hafal Quran. Nah, guru yang ngajar alif bata itu lah, itu udah dikucil-kucil itu, udah disalah-salahnya pula dia. Jangan begitu ya. Itu nanti hilang barokah daripada kalian. Jadi minta kita kalau orang perangkat desa itu paling tidak kita muhib ya, cinta dengan orang untuk ilmu. Jadilah ya. Insya Allah kalau kita tertangkap budak nih, besok mungkin ada di daerah, besok ketemu dia. Woi, aku pernah nangkap kau dulu kok. Tolong aku nak masuk surga, tolong aku. Tapi aku pun kan belum jadi kan? Kita tidak tahu. Ya. Kalau mereka itu menjadi orang hebat, tahu ada jadi wakil presiden, siapa tadi Asraf menjadi presiden takut ya. Ya, menjadi. Jadi alhamdulillah ya, anak-anak kita
yang wisuda kemarin, sekarang ada yang lagi kuliah di Unja, alhamdulillah, doakan mudah-mudahan lancar, ya, cepat selesainya dan insyaallah dia jadi wakil presiden juga. Banyak wakil presiden nih, mana Ustaz Aldo nih? Hilang dehnya, Ustaz Aldo, dia jadi wakil presiden juga banyak. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kemudian nanti sudah lebaran, waktu Ustaz Aldo nih. Sudah lebaran, alhamdulillah kemarin ikut mewakili Unja se-Sumatera ya. Se-Sumatera dapat Jawa Timur. Alhamdulillah ikut 20 juz ya. Alhamdulillah ada namo Jambi, banyak setiris. Yang jelas saya kalau di Unja sudah tahu Johor Woton gitu kan. Ya. Kemudian tadi ada imam yang kedua, pertama ya? Kedua Wafi ya? Wafi pertama kan? Wafi pertama itu kita doakan, mudah-mudahan Allah ridho. Kita doain itu kalau saya kok doanya Allah ridho dan mudah-mudahan Allah tetap menjaga Qurannya. Kemarin dia daftar ikut TNI, ya, apa namanya TNI ya? Nampaknya untuk jaga awal-awal, nampaknya mulus lah gitu kan. Kita doakan, mudah-mudahan Allah ridho kerja dia itu, mudah-mudahan nanti Quran tetap terjaga, ya. Ada juga dari pondok jadi TNI gitu kan, itu jadi sampah. Kemudian imam ketiga tadi, ya, Abu Rizal, ya, kedua. Abu Rizal kedua. Nah, itu tadi. Insyaallah sudah lebaran ini dia berangkat ke Dalwa, ya, kuliah ke sana. Kita doakan mudah-mudahan betah dulu penting kan. Takut betah nangis terus gitu kan. Kenapa? Tak pernah pisah ini. Mudah-mudahan betah gitu kan. Betah dulu nanti mudah-mudahan dapat kuliah yang bagus, elok ya, dapat hasil yang baik dan dapat mengembangkan ilmunya ke pondok kita ini, itu intinya kan. Itu kemudian ada juga anak cewek yang ikut TNI juga, tapi dia sudah keluar resiko, tapi atas nama pondok kita ada dia. Oh itu budaknya ya. Nanti ya. Dia udah pernah udah 3 tahun juga. Nanti ikut juga, mudah-mudahan Allah ridho, ya. Mudah-mudahan betul lulus untuk jadi TNI. Ada. Mungkin Bapak Ibu ngantuk lah Pak ya. Makan kuenya ada tidak? Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan, ya. Karena ini bulan puasa juga, mungkin agak jauh tuh yang Selangor, ada yang Selangor balik lagi. Kata ya, ada yang setiris, ada ayo, setiris jalan kaki lah kata ini. Mungkin selama saya menyampaikan, mungkin ada yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu semua, ada santri dan tamu kita. Sekali lagi saya mohon maaf dan mohon doa semua, mudah-mudahan kegiatan kita ini, kegiatan di Pondok Ma'had Johor Woton ini senantiasa mendapat ridho Allah, senantiasa mendapat hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita belajar dengan mudah dan dapat ilmu yang manfaat. Untuk promosi saya belum berani, Mamandas ya. Promosi kenapa? Pondok kita kalau nggak banyak masuk ada tempatnya gitu ya. Belum ada tempatnya gitu. Jadi saya berani yang datang alhamdulillah gitu kan. Bukan kita nak nolak. Yang putri kan adalah beberapa orang lagi itu ya. Jadi karena kita terbatas tempat, mudah-mudahan nanti ada orang yang dermawan yang punya rezeki lebih, Allah gerakkan nanti mereka untuk bisa bantu pondok kita dan bisa mengadakan tempat penginapan anak-anak dan yang lainnya, terutama tempat wudhu kita nih ya, kuasai tempat wudhu kita belum ada ya. Bolehlah nanti ada yang punya sahabat punya lebih rezeki bisi-bisi gitu kan, dapat bisik jadilah kan. Ada yang lebih dulu, ada ponak kami ini ya. Bisik jadilah halo juga tuh kan, karena bisikan kita maka dia kuat lah. Nah itulah untuk sementara kayak gitu kan. Sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya bapak-bapak ibu bisa hadir. Mudah-mudahan harapan kami, doa kita semua, mudah-mudahan keberadaan kita, kehadiran kita di Ma'had ini insya Allah menjadi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita tetap semangat belajar dan mudah-mudahan diberi kemudahan Allah Taala ya. Pesan kami tadi, tolong ditengok anak-anak kita di rumah, kalau ada hal chat di grup tuh, nih anak murid Ustaz nih gitu ya. Berapa kok ya? Ada grup ini kan Ustaz? Kasih tahu supaya dia juga ngerim juga kan. Demikian akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
البرنامج الآخر وهي قراءة الدعاء. The last event is the reading of prayers. Acara yang terakhir yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Ihsan Tajir. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat.